teman-teman itu yang di SGI pada takut. Ini yang baru pertama kali ke stadion ya. Jadi mereka takut kayak, Kak bener gak sih kalau kita masuk stadion itu ada tesnya, katanya gitu. Jadi kalau kita nggak lolos, kita nggak masuk, katanya. Terus kita kayak, nggak, timnas itu milik semuanya, nggak bilang gitu. Sepak bola merupakan olahraga yang populer di Indonesia. Saat ini, prestasi Garuda yang semakin melambung di kancah internasional berhasil menumbuhkan antusiasme pecinta sepak bola tanah air. Tak terkecuali untuk wanita dan juga anak-anak. Bahkan sempat muncul stigma negatif terhadap menjamurnya supporter perempuan di stadion ketika timnas Indonesia bertanding. Kaum Adam menilai perempuan yang hadir di stadion hanya sekedar mengikuti tren alias FOMO atau fear of missing out. Meski demikian, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan terkait keamanan di stadion. Menilik banyaknya supporter wanita dan anak-anak yang hadir langsung di stadion, hal ini menandakan bahwa pertandingan sepak bola ramah untuk dinikmati wanita dan anak-anak secara langsung. Pasalnya, stigma anarkis kerap melekat pada supporter sepak bola. Prasangka ini sendiri tak bisa dilepaskan dari banyaknya kerusuhan dan pertengkaran yang kerap terjadi antar penonton sepak bola di masa lalu. Banyaknya insiden negatif yang terjadi antar supporter menyebabkan kaum hawa dan anak-anak enggan menyaksikan pertandingan secara langsung. Supporter sepak bola nasional kini tak lagi didominasi oleh pria. Kehadiran perempuan dan anak-anak di stadion semakin masif jumlahnya. Fenomena ini menjadi sebuah oase di tengah citra buruk supporter klub lokal yang masih sering rusuh. Lalu apa yang membuat para perempuan dan anak-anak ini berbondong-bondong datang ke stadion? Untuk itu mari kita ulas. Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Dukungan supporter jelas punya arti penting bagi pemain timnas Indonesia. Meski demikian, dukungan yang terlalu fanatik tak jarang menimbulkan anarkisme yang mempengaruhi bentuk dukungan supporter. Namun, belakangan ini mulai banyak perempuan dan anak-anak yang mendukung tim kesayangannya langsung di stadion. Apakah saat ini kondisi stadion sudah ramah anak dan juga perempuan? Apa alasan yang membuat para perempuan dan anak-anak berani menonton sepak bola secara langsung? Kalau stereotipnya kan ya yang itu ya rusuh terus sering emosional gitu. Itu sih yang aku tahu ya. Terus harapannya fasilitasnya yang aksesnya sih keluar masuknya gampang gitu. Terus nanti misal pas jam keluar udah selesai, harapannya sih nggak macet atau gimana gitu buat keluar mobil gitu. Aman ini, soalnya dari kemarin terlihatnya aman terus. Jadi kita berani bawa ke sini. Ini pengalaman pertama, Pengalaman pertama buat anak-anak. Kalau aku pribadi ya, selama aku nonton ke stadion itu alhamdulillah selalu merasa aman dan nyaman sih, alhamdulillah. Supporter di Indonesia dikenal punya fanatisme tinggi yang kadang justru berlebihan dan berakhir dengan anarkisme. Meski lekat dengan stigma rusuh di masa lalu, apakah saat ini stigma itu masih melekat di supporter Indonesia? Lantas apa yang melatar belakangi tingkah laku anarkis dan fanatisme berlebihan dari supporter? Yang pasti sebenarnya kalau gue ngeliat sebenarnya supporter itu kan pelarian dari kehidupan mereka ya, kehidupan sosial mereka ya. Mereka jenuh di sehari-hari, mereka jenuh di sekolah, mereka luapkan di stadion, mereka jenuh di pekerjaan, mereka luapkan stadion. Nah, terus ketika mereka dapat momen, wah kebetulan gue kesel di ini, ada momen musuh gue, terus akhirnya gue ya mungkin itu secara rentetan sosial ada hubungannya sih kalau menurut gue. Dan tapi sekarang udah mulai berkurang kok. Gue meyakini itu, maksudnya udah teman-teman udah mulai dewasa, udah mulai ya udah nggak meninggalkan itu semua sih. Semakin aman dan nyamannya stadion membuat banyak anak-anak dan perempuan yang datang langsung ke stadion untuk mendukung timnas maupun klub kesayangannya. Namun, kemunculan supporter perempuan malah mendapat tanggapan negatif dari beberapa oknum supporter yang menganggap perempuan hanya sekedar FOMO. Iya benar, fenomena ini lah, FOMO itu ya. Untuk supporter FOMO, kita sering banget dapat hujatan macam-macam kayak FOMO, ultras seblak, ultras denurul, segitu macam-macam. Nah, nggak tahu sih kenapa jadinya setiap supporter yang baru itu dinamakan hujatan-hujatan kayak gitu, dipanggil kayak gitu. Sebenarnya itu benar-benar kurang ramah sih buat yang baru gitu. Oke lah, kita ini baru tahu, teman-teman saya dari SGI ini baru mulai suka sepak bola, tapi kan harusnya kita welcome sama yang baru-baru ini
lebih bisa wise gitu loh kita nyambut supporter yang baru ini, karena kan menurut saya kayak semua orang punya day one suka sama sesuatu kan gitu loh, dan mungkin ini yang terjadi di teman-teman SGI sekarang gitu. Jadi kita sih pengennya itu tadi nyiptain wadah, kalaupun misalnya kita masih dalam prosesnya dihujat, kita ya udah kan kita bareng-bareng gitu, nggak apa-apa guys gitu. Jadi nanti one day kita bisa buktiin kalau SGI ini bener loh, kita edukasiin tentang sepak bola. Lihat dong kayak bisa dilihat dari sosmed kita udah bikin konten yang sesuai gitu, rapi gitu loh, sesuai sama tujuan kita, edukasi gitu. Jadi cuek sih kita mau dipanggil itu di awal ini gitu, karena pasti banyak yang kayak apa nih gitu, komunitas apa lagi nih gitu. Tapi untuk ini kan di sosmed itu gini banget ya, gencar banget, maksudnya kayak kita banyak yang dihujat gitu di sosmed. Nah bahkan katanya banyak yang diancam gitu kan di sosmed, kayak kalau lo ngerasa bukan supporter jangan datang ke stadion, karena stadion tuh milik supporter doang yang kayak nggak dukung 1-2 pemain doang gitu kan. Jadi kan kita dikiranya dukung 1 atau 2 pemain doang kan. Nah terus teman-teman itu yang di SGI pada takut, ini yang baru pertama kali ke stadion ya. Jadi mereka takut kayak, Kak bener gak sih kalau kita masuk stadion itu ada tesnya, katanya gitu. Jadi kalau kita nggak lolos kita nggak masuk katanya. Terus kita kayak, nggak, timnas itu milik semuanya, aku bilang gitu ya. As long as kamu punya tiket, kamu bisa masuk. Jadi mereka tuh ada ketakutan gitu loh Kak. Dan itu yang menurut kita kayak, nggak kok gitu. Kita bisa kok jadi supporter yang patuh sama rules gitu, tenang gitu. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mendukung klub kesayangannya langsung di stadion. Dan memang sudah sepatutnya sepak bola menjadi hiburan bagi semua kalangan. Tidak hanya laki-laki saja, namun bagi perempuan dan juga anak-anak. Meski melekat dengan stigma negatif, supporter saat ini sudah semakin dewasa seiring berkembangnya sepak bola modern saat ini. Bahkan mulai muncul kelompok supporter wanita seperti Sri Kandi Garuda Indonesia, Jack Angel, dan masih banyak lagi. Iya, dan menurut gue justru stigma negatif supporter itu kan berkurang kan. Dulu kan kalau kita ingat kalau misalnya The Jack main gitu, langsung ada orang nge-tweet atau nge-posting gitu dari GBK atau segala macam kan. Artinya mereka takut dengan kebrutalan supporter kan. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman Jack Angel kalau nggak salah mulai 2000 berapa belasan itu udah mulai menyediakan tribun wanita, ada teman-teman supporter yang perempuan, artinya mereka udah mengedukasi bahwa tidak, sepak bola bukan buat cowok terus kemarin kan 2000 berapa itu GB itu udah ada tribun 1 itu yang khusus perempuan dan anak-anak, artinya sepak bola sekarang udah menyediakan hiburan bukan cuma buat cowok gitu, dan itu membuat sepak bola sendiri nggak terkesan sangar sih menurut gua. Kayak di Jepang orang nonton sepak bola kan buat piknik. Nah, semoga Indonesia bisa seperti itu gitu, nonton bola ya buat jadi ajang piknik lah menurut gua gitu sih. Fenomena maraknya supporter perempuan dan anak-anak saat ini harus diimbangi dengan fasilitas dan protokol keamanan yang baik dari pengelola stadion maupun dari kelompok supporter itu sendiri. Fasilitas stadion seperti tribun khusus wanita, akses keluar masuk yang mudah, dan lahan parkir yang aman menjadi faktor penting keamanan dan kenyamanan supporter yang datang langsung ke stadion, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, sebenarnya itu tuh harapan kita. Sebenarnya harapan kita itu one day bisa ada tribun khusus ya kan buat wanita. Setahu aku sih sejauh ini cuma ada tribun khusus disabilitas kalau nggak salah ya. Pengennya sih kita yang cewek-cewek ini punya tribun sendiri nantinya kan. Karena kan di public transport aja ada gitu loh kan. Pasti kayak ada tujuannya dong gitu kan, kenapa akhirnya harus ada tribun perempuan sendiri. Nanti mungkin kayak kita mintanya mungkin biar nggak ganggu supporter basis supporter lain. Kita paling mintanya mungkin harapannya gitu loh bisa di timur mungkin kan, atau di dekat premium itu biar lebih safe anak-anak juga, soalnya biar masuknya nggak terlalu desek-desekan gitu kan. Anak-anak kan kasihan ya, yang cewek-cewek juga ngerasa lebih safe. Kalau kita kayak terlalu banyak cowoknya kan
di dalam satu tribun itu mungkin ya untuk teman-teman SGI yang baru-baru suka ini kayak worry. Kalau kita nggak ngikut nge-chance gimana ya gitu. Kalau kita nggak ikut koreo, kita diapain ya gitu kan. Kayak mungkin di awal mereka akan memilih tribun khusus wanita itu sendiri. Tapi kalau udah belajar, kultur sepak bola seperti ini, kultur supporter seperti ini, terus mereka tertarik, Indian mereka mau pilih gabung kemana juga bebas gitu. Nah, untuk fasilitas stadion selain harapannya tadi kita pengen ada tribun khusus wanita, sebenarnya untuk fasilitas itu udah bagus. Compare sama yang lama 2019 sama sekarang itu jauh karena dulu masih boleh bawa flare kalau nggak salah ya, atau masih kecolongan gitu. Kan sekarang makin ketat nih, flare udah nggak boleh, terus trompet juga udah nggak boleh ya. Nah, jadi sekarang udah jauh, menurut aku sih udah jauh lebih baik dibanding dulu. Terus sekarang udah pengecekannya udah beda kan, cewek, cowok, pengecekan tas dan lain-lain udah dibedain. Terus toilet juga oke, cewek, cowok beda gitu kan. Kita lebih divalidasiin keberadaannya sih untuk supporter wanita. Dengan makin banyaknya perempuan dan anak-anak yang berani menonton langsung klub favoritnya di stadion, harusnya menjadi dampak positif bagi ekosistem sepak bola itu sendiri. Seperti layaknya negara maju, sepak bola seharusnya menjadi olahraga yang bisa dinikmati semua kalangan tanpa ada rasa takut saat menonton langsung di stadion. Dulu mungkin ya sepak bola itu dianggap sebagai entitas yang diarahkan, dikelola, dinikmati oleh sebagian kalangan saja. Dalam hal ini laki-laki dewasa. Ternyata seiring perkembangan waktu, ketika orang-orang semakin literasi olahraganya makin tinggi, terus juga tontonan makin mudah, tapi yang paling penting dari semua itu adalah kemampuan ekonomi. Jadi kalau dulu kenapa sih hanya laki-laki dewasa? Karena untuk nonton juga sudah mahal ya, juga susah diakses dan lain-lain. Sekarang aksesibilitas mudah, penghasilan kesejahteraan meningkat, sehingga kalau nonton itu lebih baik berkeluarga. Jadi saya suami misalnya bawa istri, bawa anak-anak, akhirnya jadilah budaya. Dan ternyata pada prakteknya ketika sudah mulai menikmati budaya nonton, itu menjadi enak, nyaman, dan akhirnya fanatis. Nah ketika sudah seperti itu, maka olahraga tidak lagi menjadi entitas yang terpisah dari kehidupan. Dia menjadi bagian dari peradaban itu sendiri. Dan peradaban selalu ada keluarga. Nah, perjalanan dari situ kemudian ternyata tidak seiring sejalan dengan berubahnya sarana dan infrastruktur olahraga gitu. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia, memang potretnya masih potret masa lalu. Potret di mana olahraga masih sangat laki-laki ya. Jadi sangat laki-laki, sangat dewasa. Lihat saja dari tempat duduknya, jalan menuju tempat duduk, tempat parkir, dan segala macamnya lah. Itu memang harus hard banget. Berbeda dengan kalau kita lihat ke luar negeri lah. Paling dekat Singapura, atau kemarin yang paling heboh kan bagaimana Qatar mendesain olahraga itu berbeda sama sekali. Orang ketika masuk stadion itu udah kayak masuk hotel. Ada resepsionis dan itu mewah sekali. Kemudian diantar dan kemudian tinggal nyari tempat duduk sesuai dengan ini. Itulah peradaban. Seharusnya memang di kita juga, Mas, itu berubah gitu seiring dengan demand-nya makin tinggi dan tidak hanya laki-laki dewasa tetapi juga perempuan dan anak-anak. Seharusnya semua stadion sekarang jauh lebih ramah terhadap keluarga. Karena apa? Banyak hal. Kalau stadion ramah dengan keluarga, satu, penghasilan makin meningkat. Ya kan, penontonnya makin banyak. Sudah sepatutnya sebagai supporter kita tidak membeda-bedakan baik supporter perempuan maupun laki-laki. Stadion harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Para orang tua tidak perlu khawatir membawa anaknya datang ke stadion yang kelak mungkin akan menjadi generasi penerus sepak bola Indonesia. Seluruh elemen supporter di Indonesia harus saling menghargai dan mendukung untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Seluruh elemen supporter di Indonesia harus saling menghargai dan mendukung untuk kemajuan sepak bola di negeri ini. Antusiasme supporter perempuan dan anak-anak dalam menyaksikan langsung pertandingan sepak bola di stadion patut mendapat dukungan. Semoga ini menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia telah selangkah lebih maju. Sampai jumpa di episode berikutnya.